teman-teman kebun Hozi. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara pembuatan lumut steril ya. Jadi ini lumut mentah. Nanti saya videokan bentukannya lumut mentah sebelum ini karena udah direndam air ya, mau dicuci. Jadi kondisi lumut mentah itu sangat jorok ya, banyak tanah-tanah, banyak ini akar-akar, karena dia kan nempel di pohon, nempel di tanah ya. Banyak sampah-sampah gini, ranting-ranting nih. Jadi tahap pertamanya kita pisahkan dulu, kita bersihkan dari ranting-ranting. Setelah bersih dari ranting-ranting, nanti kita bilas sampai ini kan airnya coklat nih, sampai airnya bersih kembali. Bisa sampai 5-6 kali pencucian lah, lebih kurang seperti itu. Kondisi lumut keringnya, lumut mentahnya, banyak sampah-sampah dan ini banyak mengandung tanah ya kan. Banyak ranting-ranting, rumput-rumput. Sebenarnya lumut mentah seperti ini bisa kok langsung dipakai, aman kok. Cuma pengalaman pribadi saya pribadi agak terganggu dengan kondisi yang seperti ini. Biasanya kalau saya beli lumut mentahan untuk pemakaian pribadi nih ya, kan harus saya cuci lagi nih. Wajib saya cuci, wajib saya rendam vitamin B1 kan minimal. Lalu wajib dikasih fungisida di jamur. Nah, kan nggak mungkin tiap mau pakai itu aja yang dikerjain. Cuci, rendam vitamin, kasih anti jamur. Nah, akhirnya saya kepikiran, daripada bolak-balik butuhnya sedikit, bolak-balik nyuci, bolak-balik ngerendam, akhirnya saya nyetok lah untuk pribadi saya. Nyetok biasanya 1 box kayak gini ya, nah jadi kalau mau pakai tinggal ambil aja stoknya kan. Ini ada beberapa teman yang lihat ya, mereka tertarik gitu minta yang udah instan gini, karena ya mungkin capek ya bayanginnya seperti ini, membersihkannya dari ranting-ranting, dari tanah-tanah, rendam lagi, karena ngerendamnya itu biar vitaminnya ngeresap sama anti jamurnya ngeresap nggak cukup 1-2 jam, minimal 6 jam. Akhirnya muncullah ide untuk menyediakan lumut steril bagi teman-teman plant lover, khususnya sahabat kebun Hozi. Ini hasilnya setelah aku pilihin sampah-sampahnya.
lumayan bersih lah ya, walaupun nggak 100%, namanya yang ngerjain juga manusia. Sendirian pula. Nah, sampahnya nih lumayan nggak sih ya? Dan airnya, nah ini belum dicuci ya, tadi aku masih membersihkan dari sampah-sampah ranting, akar, daun. Nah sekarang mau dicuci, coba kita lihat. Kelihatan nggak sih itu tanah-tanahnya? Kalau nggak dicuci, tanah-tanah ini bakal tercampur sama tanaman propagasi kita. Padahal tanaman propagasi itu adalah tanaman yang paling sensitif ya, karena dia baru berpisah dari induknya. Lihat nih tanahnya, segitu banyak ya kan? Serem nggak sih ya? Kayaknya lebih enak ya pakai lumut itu udah dalam keadaan bersih, nggak kayak gini ya. Nah sekarang kita mulai melakukan pencucian. Dua kali 3 kali cuci itu nggak cukup, karena pasti hasilnya masih kotor dan banyak mengandung tanah. Sambil sesekali kita perhatikan kalau masih ada sampah, ranting-ranting, daun-daun, akar-akar, dipilihin ya. Nah 2 kali aja. Ini cucian yang kedua ya, 2 kali aja airnya masih kotor ya, jadi 2-3 kali itu nggak cukup membersihkan lumut. Nah ini dia air hasil dari 2 kali pencucian. Masih lumayan ya. Tuh masih tanahnya kan. Kita cuci untuk yang ketiga kali lagi ya. Kalau saya bilang 3-4 kali masih 3 kali masih kotor, 4 kali udah lumayan, 5 kali makin lumayan, 6 kali udah bisa lah ya. Nah kebayang nggak sih nyucinya sampai 6 kali? Harus korban tenaga, korban waktu, korban air juga. Jadi kayaknya kalau kita bikin harga segitu juga wajar-wajar aja kali ya.
ini dia hasil air cucian lumut yang ketiga. Masih kotor ya, sangat-sangat kotor. Masih ada tanahnya, pasirnya sedikit kan. Sekarang kita cuci untuk yang keempat kalinya. Ini dia hasil pencucian lumut yang keempat kali. Masih kotor ya. Itulah kondisi lumut mentah itu, lumayan sampai 5 kali dibersihkan. Ini kita mau mencuci yang kelima kali lagi. Sekarang kita mau mencuci lumut untuk yang kelima kalinya. Bayangkan ini perjuangannya membersihkan lumut. Makanya suka sedih kalau ada yang nawar harga lumut steril itu. Aduh, saya rasa harga yang saya kasih itu udah wajar deh. Ya pilihan masing-masing. Kalau mau murah ya beli lumut mentahan aja yang udah bersih dan steril. Kondisi air pencucian yang kelima kalinya udah lumayan bersih lah daripada yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan mencucinya sekali lagi. Nah, untuk mencuci sampai betul-betul 100%, satu hal yang nggak mungkin ya, karena memang lumut itu sendiri bagian bawahnya memang berwarna kecoklatan, yang hijau itu bagian atasnya. Jadi yang berwarna kecoklatan itu memang sedikit banyaknya mengandung tanah dan pasir ya. Yang penting ini kan sudah jauh lebih bersih lagi daripada di awal-awal tadi, ya kan? Oke, sekarang dimasukin alat pencucian lumut yang keenam. Dan biasanya selama
di kantor. Jadi saya cuma punya waktu membersihkan lumut itu di hari Sabtu dan Minggu saat libur kantor. Biasanya saya membersihkan itu ini sekitar 5 kiloan lah, 5 kilo untuk stok seminggu. Dan kalau dalam seminggu habis ya makanya kalau memang berkesan saya bersihkan aja. Yang jelas saya sekali membersihkan memproses lumut itu sekitar 5 sampai 4 kilo. Ini juga saya ngerjakannya di dapur, di wastafel, cucian piring. Kalau di menit-menit sebelumnya ada suara anak-anak saya, ya itulah keadaan rumah di hari Sabtu dan Minggu. Jadi ya sambil semuanya, sambil ngerjain lumut, sambil ngomong anak. Harap maklum ya kalau anak-anak saya pada aktif semua. Nah, proses selanjutnya setelah lumut dicuci sampai 6 kali, udah bersih dari ranting-ranting, akar-akar, daun-daun, batang-batang, sampah-sampah lainnya, dan udah bersih juga dari tanah, pasir atau lumpur. Lumut kita rendam dengan cairan ajaib rahasia. Sebenarnya bisa direndam dengan B1 aja cukup sih, tapi lumutnya Hoshi ini direndam dengan cairan ajaib. Masukkan 1, lalu kita kacau-kacau dan kita biarkan minimal 6 jam ya, 6 jam sampai 10 jam, biar si cairan ajaib ini bisa meresap ke lumutnya. Jadi cairan ajaibnya ini sudah mengandung B1, udah mengandung vitamin B1 juga, udah mengandung hormon untuk merangsang akar sejenis ZPT ya, zat perangsang tumbuh, merangsang pertumbuhan akar. Terus mengandung hormon yang berfungsi untuk penghilang stres pada tanaman yang baru dipotong atau penyembuhan terhadap luka petik, luka potong ya, tanaman ataupun luka akibat digigit hama. Selain itu, cairan ajaibnya itu juga mengandung hormon percepat, selain merangsang pertumbuhan akar, mempercepat keluarnya akar, memperbanyak serabut, dan memperbanyak mata akar. Itu kenapa kalau pengalaman pribadi saya, lumut yang cuma saya rendam B1 itu kalau baru dipropagasi
sampai dia menumbuhkan akar. Walau udah disungkup juga, kalau nggak disungkup dia lama numbuh akarnya, bisa sampai 2 mingguan. Nah, iseng saya coba ramuan ajaib ini. Baru dipropagasi akar anginnya 1 cm. Saya nyoba, baru dipropagasi sekitar 3-4 hari, ujung akar anginnya itu udah mulai berserabut. Padahal juga tanamannya nggak disungkup. Jadi menurut saya lebih cepat, jauh lebih cepat menggunakan ini ya, si cairan ajaib ini ketimbang B1. Karena di cairan ajaib ini juga dia udah mengandung vitamin B1, juga zat untuk menghilangkan stres bagi tanaman yang baru dipotong, menghilangkan stres bagi luka tanaman yang baru dipotong. Jadi ya makanya saya bilangnya ini dicampur dengan cairan ajaib. Oke, ini akan direndam minimal 6 jam. Setelah direndam dengan cairan ajaib selama lebih kurang 6 jam, saya lupa tadi ngerekam. Ini udah saya tambahin fungisida atau anti jamur. Fungsinya apa? Fungsinya membantu kinerja si cairan ajaib tadi, karena seperti kita ketahui fungisida atau anti jamur ini mencegah supaya tidak ada jamur yang mengganggu tanaman yang baru kita propagasi. Karena tanaman yang baru propagasi itu luka sayatan akibat potongan atau potekan itu bisa memicu terjadinya pembusukan kalau medianya, apalagi seperti lumut ini ya, lembab, medianya lembab, bisa menimbulkan bakteri, jamur yang mengakibatkan si tanaman tersebut menjadi rawan busuk. Jadi itu tadi fungsinya fungisida ini, membantu kinerja cairan ajaib ini. Nah, setelah sekitar 4 jam direndam menggunakan fungisida, lumutnya udah bisa kita gunakan. Jadi ini diperas secukupnya, jangan sampai kering-kering kali juga, untuk tetap menjaga kelembapannya. Nah, lumutnya ini udah bisa langsung digunakan, atau kalau mau di mix sama perlite juga bisa. Mix perlite-nya. Oke, sekian tips mencuci dan membersihkan lumut dari kebun Hozi. Teman-teman yang mau mencoba silahkan.